Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saya Ali Fauzan, mahasiswa SEBI Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan ekonomi Islam dan konvensional. Mungkin sebagian orang masih bingung nih membedakan antara ekonomi Islam dan konvensional. Nah, kamu penasaran bukan seperti apa sih perbedaan di antara keduanya? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kita fokus mengulas perbedaan antara ekonomi Islam dan konvensional, mari kita mengetahui arti dari ekonomi itu sendiri. Apa sih pengertian ekonomi Islam dan apa pengertian ekonomi konvensional? Mari kita bahas satu persatu. Pengertian ekonomi Islam. Dikatakan ekonomi Islam atau ekonomi syariah karena berbasis pada peraturan dan cara Islam, baik dalam hal teknis, sistem kerja, dan dalam menyikapi permasalahan yang muncul. Perbedaan ekonomi Islam dan konvensional bisa ditinjau dari kepentingannya. Misalnya, ditinjau dari tujuannya. Maka, ekonomi Islam atau ekonomi syariah lebih mengutamakan untuk mencapai tujuan yang baik untuk urusan dunia, tetapi juga baik untuk di akhirat. Misalnya terkait masalah riba. Maka dalam ekonomi Islam ditiadakan istilah riba. Tujuan lain dari ekonomi Islam adalah tidak berorientasi pada diri sendiri, melainkan untuk mencapai kepentingan orang lain. Sehingga mampu mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat secara umum. Sumber perekonomian Islam mengacu pada Al-Quran dan hadis, di mana tidak ada aturan dalam menjalankan roda perekonomian, di mana ada aturan dalam peminjaman uang atau sekedar mengatur tentang hukum riba dalam sudut pandang Islam. Yang kedua, pengertian ekonomi konvensional. Berbeda lagi dengan ekonomi konvensional, perekonomian konvensional adalah ilmu yang mempelajari perekonomian yang menekankan pada kebebasan yang menggunakan sistem perekonomian berbasis pada era global. Perbedaan ekonomi Islam dan konvensional jelas saja berbeda dilihat dari segi tujuannya. Ekonomi konvensional bertujuan untuk mementingkan dan meraup keuntungan sebesar-besar yang bersifat duniawi. Selanjutnya, perbedaan prinsip pada ekonomi Islam dan konvensional. Jika ekonomi konvensional berprinsip pada konsep scarcity, yakni konsep yang menekankan pada mempelajari perilaku manusia dalam menyikapi kelangkaan. Dengan kata lain, konsep ini membebaskan seseorang untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara maksimal untuk mencapai tujuan mereka. Sedangkan dalam ekonomi Islam berprinsip pada goal-oriented discipline, yakni lebih luas lagi. Di sana tidak hanya mempelajari cara mengalokasikan sumber daya secara maksimal, tetapi juga mempelajari tujuan di dunia, tujuan di akhirat. Perbedaan ekonomi Islam dan konvensional pada perolehan keuntungan. Perbedaan yang paling menonjol dari segi perolehan keuntungan pada ekonomi konvensional justru seolah menekan seseorang jika ingin mendapatkan keuntungan. Prinsip yang digunakan pun menggunakan time value of money, di mana nilai uang saat ini lebih tinggi dibandingkan nilai uang di masa mendatang. Time value of money dalam bahasa umum lebih akrab dikenal dengan bunga. Masyarakat yang meminjam hutang pun akan dikenai bunga tinggi. Bunga yang tinggi tentu saja akan semakin mencekik bagi mereka. Sedangkan mereka yang memiliki saldo tinggi, mereka pun akan mendapatkan bunga tersebut. Alih-alih uang hilang, justru bertambah. Dari ini saja sudah dapat dilihat potensi
kesenjangan kekayaan pun akan semakin tampak. Sebaliknya, perolehan keuntungan pada ekonomi Islam dihitung ketika terjadi transaksi bisnis, maka akan terjadi pembagian keuntungan dari bisnis tersebut sehingga terjadi keseimbangan antara usaha dan tindakan. Tidak ada istilah bunga yang sifatnya merugikan bagi mereka yang meminjam uang di bank dan semacamnya. Nah, itulah ulasan beberapa tentang perbedaan ekonomi Islam dan konvensional. Semoga ulasan ini dapat bermanfaat. Jika masih belum puas dengan pembahasan ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya Ali Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.